Hai Sobat Probat, saya Jo Febrian. Hari ini kita mau ngobrol nyantai aja nih mengenai market kopi di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Edwin. Hai Sobat Probat, apa kabarnya? Saya Edwin. Kita ngopi dulu kali ya. Boleh dong. Cheers bro. Cheers. Nah Sobat Probat, mengenai market kopi Indonesia, kita pengen tahu nih dari narasumber kita yang satu ini, gimana sih dulunya dia yang nggak pernah minum kopi sampai sekarang jadi penikmat kopi. Yuk kita dengar. Menarik. Benar banget, jadi dulu memang bukan peminum kopi gitu ya. Demennya minuman manis, kayak soda dan lain-lain gitu ya. Tapi sampai akhirnya ke kopi, mungkin dulu lebih ke ngerokok itu kayak pahit aja gitu ya. Rasanya kayak, apa sih nih gitu, nikmatnya di mana gitu kan ya. Tapi ini beneran kopi nggak nih? Bener, ini Bener bukan ya? gimmick ya, bukan gimmick. Jadi tiap nyobain kopi yang maksudnya sensitif kali ya sama pahitnya kopi gitu ya. Jadi minum kopi susu aja tuh kayak nggak ngerti enaknya di mana gitu ya. Sampai akhirnya memang nyobain beberapa dan bergaul juga gitu kan sama teman-teman yang emang kopi yang antusias nih, dijelasin gitu kan. Ini bedanya ini nih. Masa gue kayak nyobain sama-sama Kayak ada aja bedanya, ya, kayak pahitnya pahit aja aja gitu ya. Cuman bisa bedain rasa pahitnya doang gitu. Sampai akhirnya tahu bahwa komposisinya mungkin ya, komposisi dari cappuccino tuh apa sih gitu kan. Oh ternyata beda loh sama latte, kadar takaran susunya beda gitu dan lain-lain. Jadi mulai itu, oh ini emang mungkin banyak susunya aja ya, tapi rasa kopinya beneran tuh kayak apa sih? Nah tuh baru pelan-pelan tuh ya bergaul, ngobrol-ngobrol, jadi tahu memang kopi banyak banget gitu ya, banyak banget jenisnya. Mulai kenal ya, namanya dunia specialty gitu. Nah dari situ tuh awalnya, kalau dari taste kan seiring berjalannya waktu ya, makin nyobain banyak. Tapi dari pengetahuannya dulu sih awalnya jujur, karena ngulik gitu dan semenarik itu untuk dieksplor gitu ya. Kayak sebenarnya kayak makanan aja kan, kayak ke daerah mana bisa nyobain makanan apa gitu. Suka makan juga kebetulan. Jadi kopi juga gitu. Pas di daerah ini ternyata apalagi ya, kita Indonesia ternyata sekaya itu gitu ya. Source kopinya jadi dari Hasil robusta terbesar di dunia. exactly itu Mungkin sekarang nomor 2 sih ya di Indonesia. benar. Jadi sempat wow juga dan wah semenarik itu untuk dieksplor, banyak pilihannya. Jadi pengen kepo awalnya gitu. Emang beda gitu ya, kayak rasa pahitnya kopi Sumatera, kopi Toraja, kopi Bali. Sobat Probat juga sering dengar kayak practice makes perfect tuh misalnya gitu. Itu bener tuh, kayak nyoba-cobain aja terus tuh. Jadi lama-lama tahu ya, lidah tuh kayak punya kepekaan lah gitu. Jadinya, oh beda nih ternyata rasanya. Nah, itu awal-awal itu tertarik. Sampai akhirnya pahitnya juga jadinya nggak terlalu berasa, malah bisa ngerasain Bener. rasa-rasa yang lain ya. Amaze sendiri gitu kayak, ada loh rasa kopi gini tuh. Ada lagi kopi rasanya teh. Kopi rasa teh. Wah itu menarik banget tuh dulu. Sampai sekarang ya. Jujur favoritnya juga kopinya ya kopi specialty yang emang Taste-nya udah mahal ya sekarang. mulai Udah mahal naik gitu kan. ya. Kok jadi agak lumayan nih gitu kan. Tapi ya itulah Ya. ceritanya. Faktanya dari 2010 itu konsumen kopi itu meningkat, Sobat Probat. Jadi yang awalnya dari ngopi, mungkin kita taunya ngopi pagi hari dipakai kopi saset ya, Sobat Probat ya. Benar. Cuman makin kesini makin banyak banget coffee shop yang menawarkan sajian kopi yang menarik. Dulu juga ada trennya kopi gula aren ya, Sobat Probat ya. Benar. Kita tahu itu benar-benar meningkatkan konsumen kopi di Indonesia sebegitu tingginya. Iya, Nah bahkan orang-orang yang dulu nggak pernah ngopi, akhirnya jadi ngopi, ketagihan ngopi. benar. Ya. Sampai Dan- ada culture ya. Hmm. Culture-nya udah sehari aja nggak ada kopi tuh. Ya, Apa katanya? jadinya ngopi itu jadi lifestyle. Lifestyle, Sobat. betul. Nah jadi safe to say yang dulunya kita kalau ngomongin piramida konsumen ya, Sobat, yang awalnya dari base paling bawahnya mungkin kopi tubruk ya. Terus Benar. naik lagi jadi kopi gula aren ya kan. Kopi Udah gula mulai Kopi mengerti susu lah. specialty ya. Naik lagi ke mungkin coffee shop yang menawarkan kayak latte, cappuccino, bahkan sampai ke tier paling atasnya yaitu specialty coffee, Specialty coffee. filtered, V60 atau Aeropress dan lain-lain sebagainya. Next kita mau bahas nih tentang
gimana sih perannya Probat di perkembangan market coffee di Indonesia? Sebagai orang lapangan kan lu yang lebih tahu nih, Win. Apa sih yang customer cari atau apa yang si ownernya coffee shop ini cari di mesin Probat? Right. Nah, menariknya karena tadi udah disebutin sampai piramida konsumen ya tadi lu bilangnya ya. Itu tuh memang market kopi kita tahu seluas itu dan it's growing man. It's growing that fast, especially mungkin 10 tahun terakhir, I don't know. Tapi itu yang bikin banyak apa ya, awareness kan makin tinggi gitu ya. Betul. Konsumen kopi itu dari yang tadinya cuman nyoba, sekarang kita tadi ngomong sampai bicara lifestyle. Lifestyle tuh artinya mereka konsumsi tiap hari bro, gitu ya. Tiap hari itu buat mereka mikir dong gitu ya. Mereka makin aware untuk konsumsi ya harus enak nih, harus quality. Nah, awareness akan quality ini yang membuat mungkin produsen kopi gitu, atau ya kita bilang di sini konteksnya roastery lah ya. Roastery juga harus lebih cepat lagi mikirnya gitu ya, harus lebih aware lagi, bahkan ini penikmat kopi nih makin tahu nih mana kopi, istilahnya kopi enak, kopi nggak enak buat mereka gitu ya. Jadi mungkin di situ yang membuat kita juga mesin kita makin dibutuhkan istilahnya. Kenapa? Karena Probat kita tahu sendiri mungkin best selling atau yang paling banyak digunakan itu kita di P5 ya, kapasitas 5 kilo. Nah itu juga mungkin kenapa, karena dia desain dan ukurannya kan nggak gitu gede, pas banget untuk di coffee shop dan small roastery. Untuk dipajang ya di coffee shop ya. Jadi displaynya dapat, fungsinya juga dapat. Nah kita ngomongin market yang segitu besarnya artinya apa? Dari bikin kopi yang istilahnya kopi susuan aja sampai tadi ya kita ngomong sampai specialty nih ujungnya. Nah itu kepake banget. Kenapa? Karena di situ dibutuhkan konsistensi, di situ dibutuhkan specialty, kita ngomong flavor, dan lain-lain. Jadi gue lebih banyak di lapangan ya kebetulan, jadi ngobrol juga sama beberapa sobat Probat nih yang ada di lapangan gitu ya, dari teknis dan lain-lain. Mereka suka banget pakai Probat ya karena again quality, konsistensinya gitu yang sudah terbukti, bahkan udah yang punya coffee shop dari turun temurun bro gitu, kayak dari generasi papanya mungkin terus ke dia dan nanti gedein, ya udah mereka nggak ada pilihan lain sih ya selain Probat, mungkin gitu kali ya. Tapi menurut lu sendiri, apakah majang mesin Probat itu benar-benar meningkatkan dia punya brand awareness? Karena kan mungkin juga ada orang yang nggak tahu mesin Probat ya. Tapi gue juga dengar maksudnya banyak kalau live roasting kan juga mengundang banyak orang untuk lihat ya, karena kan menarik. Dan juga dari wanginya juga kan spesial juga ya, wangi lagi roasting kopi itu. Betul. Selain itu, apakah memakai mesin Probat, naruh mesin Probat di coffee shop itu meningkatkan awareness ya sih? Iya. Sebenarnya. Nah lucunya iya banget lagi. Jadi kayak mungkin kalau sobat Probat tahu coffee shop biasa apa sih, ya udah kita pajang mesin espresso merek tertentu, ya kan udah pada tahu lah. Itu kayaknya enak nih kopinya, enak nih gitu ya, enak ya. Nah itu kan sebenarnya apa ya, stigma atau ini yang udah apa sih namanya itu, udah terbangun, sugesti yang udah terbangun. Nah mungkin sama jadinya. Nah sekarang dengan menjamurnya coffee shop gitu ya, udah entah berapa ribu coffee shop gitu ya, dengan adanya atau penambahan kayak di display nih, bahkan mesin roasting, orang jadi nggak cuman, mungkin orang yang tadi nggak cuman mikir, orang udah makin aware ya, mesin espresso kan intinya boiler gitu kan misalnya mana sih, tapi ya orang jadi makin kepo lagi, makin explore lagi bahwa kopi itu mereka pengen tahu gitu how they are produced. Nah gitu ya, jadi lebih ke behind the production. Nah makanya dengan mereka tahu biji kopi green bean itu digorengnya lewat mana, nah mereka lihat sendiri mesin apa yang dipakai. Nah
Itu jadi selling point juga tuh. Malah faktanya 90% keenakan kopi itu dari roasternya loh guys. Bukan dari mesin kopi espresso yang di kafe-kafe ya. Yes. Karena biji kopi itu sendiri bisa di-develop rasanya kayak gimana, keluar rasa kayak gimana itu ya di mesin roasting. Betul. Ya. Bahkan mungkin di pergaulan kalian ada, kalian juga tahu atau teman-teman gue juga sering bisa yang nanya gini loh. Mereka pakai roaster apa nih? Belum tentu juga ngerti juga sih. Beansnya dari apa nih? Iya. Menarik kan? Berarti artinya apa? Orang yang dari awam sekalipun mereka udah mulai untuk cari tahu. Yang tadi mungkin bisa jadi kayak kasus gua juga awalnya nggak ini, cuman karena ngulik dari pengetahuan dulu, terus nyoba, jadi mulai bisa bedain nih. Udah bisa minum kopi di mana? Beansnya kurang nih. Gitu kan. Jadi ya gue bilang display mesin roaster itu sangat menolong sih, sangat membantu ya, sangat image-nya beda gitu ya. Nah, buat teman-teman sobat Probat, boleh nggak lu kasih tahu nih, kira-kira lini Probat apa sih yang cocok buat di shop mereka, atau bahkan mungkin sedikit buat roaster mereka ya? Menarik, kita mungkin sobat Probat udah tahu kita punya lini dari sampel roaster ya tentunya yang buat nyampling, terus kita ada 1 kilo, ada 5 kilo. Untuk kalian yang baru mau untuk memulai bisnis roastery, tentunya bisa banget nyobain mesin kita 5 kilo P5 ya. Kita udah keluar seri baru, pasti udah pada tahu juga seri 3 udah dilengkapi dengan software. Jadi it makes your production definitely easier ya kan. Terus ingat konsistensi gitu ya, karena kita ngomongin jangka panjang nih. Ya long term investment, siapa sih yang mau main-main gitu ya. Karena ya kalau suka pada denger atau suka pada bilang ada harga ada barang ya coba aja sendiri. Bahkan ada juga yang taruh sampai UG15 ya. UG15 di coffee shop loh. Coffee shop yang 15 kilo, 20 kilo, 22 kilo UG20 itu. Yes. Juga masih masuk banget buat di coffee shop, buat di roastery kalian. Kita juga udah pernah bahas tentang investasi mesin Probat. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, sobat Probat yang belum nonton, check it out. And buat kebutuhan lainnya untuk mesin lini Probat boleh kontak kami di Probat Indonesia. So segitu dulu mungkin hari ini. So see you guys. See you.